Sudahi bungkam, ayo lawan dan laporkan. Banyak mata yang masih tertutup, mulut yang masih terbungkam. Seakan realita ini hanya fenomena biasa. Dianggap sebagai kasus yang sangat penting, tapi tidak diperlakukan sebagaimana harusnya. Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 malah tersingkirkan. Dengan kata lain, hukum di Indonesia kan yang bermasalah atau kita sebagai masyarakatnya yang bermata-mata kayu dan bertelinga-telinga kuali. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salvianti Rosyara Mahari Putri dari SMK Kolese Santo Yusuf Malang, calon legislatif Parlemen Remaja 2023 dari Dapil 5 Jawa Timur. Menurut data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2022 meningkat 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Tragisnya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan tingkat kasus tertinggi. Maraknya kasus ini belum cukup meyakinkan bahwa adanya tindakan penyuluhan dan pencegahan lebih lanjut yang maksimal meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya kurikulum dan negara saja merdeka, tetapi kita pun harus merdeka dari kekerasan apapun bentuknya. Remaja sebagai penggerak sangat dibutuhkan. Sebagai remaja, saya akan menciptakan IMERIX, Indonesia Merdeka dari Kekerasan Seksual, dengan membuat beberapa program kampanye yang melibatkan pemerintah di dalamnya serta bekerja sama dengan Komnas HAM dan Menteri PPPA. Yang pertama ada program KC, Kenali dan Cegah, yang merupakan sex education yang diterapkan sejak dini untuk membantu mereka lebih paham mengenai tentang kebudayaan batas norma serta mencegah mereka dari risiko penyimpangan seksual. Yang kedua ada Peri dan Merubat, di mana saya sebagai pemerintah akan memberikan ruang bagi para anak muda untuk bertumbuh dengan potensi, berani menyuarakan, berani melawan, dan berani memberantas. Kemudian adanya ruang bagi para korban untuk mendapatkan penyuluhan lebih lanjut dan penguatan fisik dan mental sebagaimana yang tertulis pada pasal 70 Undang-Undang TPKS 2022. Jika saya menjadi legislator, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Melalui fungsi legislasi, saya akan memperkuat dan memperjelas adanya UU TPKS yang telah disahkan, sehingga dapat menjadi payung keadilan hukum di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, serta membuat adanya aturan teknis yang jelas serta mempertegas sanksi dalam revisi pasal 5 UU TPKS. Bersama pemerintah, saya akan mengalokasikan dana APBN untuk dipergunakan di setiap program dan memastikan adanya fasilitas yang memadai di setiap satgas PKS yang telah dibentuk, dan memaksimalkan adanya dana berkorban korban sesuai dengan pasal 1 ayat 21 UU TPKS. Melalui fungsi pengawasan, saya beserta para anggota DPR akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Undang-Undang TPKS, serta mengawasi kinerja para aparat Satgas TPKS yang telah dibentuk seperti tujuan yang dipersyaratkan secara hukum dapat tercapai, dan melakukan pengawasan terhadap dana APBN yang dipergunakan agar dipertanggungjawabkan. Indonesia butuh kita. Mari kita wujudkan Indonesia yang merdeka dari kekerasan seksual.